Santapan Harian Jumat 21 Maret 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Imamat pasalnya yang ke-14 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-57. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-33 hingga ayat 48. Sebelumnya, mari kita berdoa. Betapa kami mencintai firman-Mu ya Allah. Kami hendak merenungkannya sepanjang hari. Dan di saat ini, di dalam keteduhan bersama-Mu, kami akan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Di dalam kasih dan cinta Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami berteduh. Amin. Imamat 14 ayat 33-48. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu dan aku mendatangkan tanda penyakit menajiskan di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam. Tampak olehku sesuatu seperti tanda penyakit menajiskan di rumahku. Imam pun harus memerintahkan supaya rumah itu mereka kosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda penyakit menajiskan itu, supaya segala yang ada di rumah itu tidak menjadi najis. Sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksa rumah itu. Kalau menurut pemeriksaannya tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk berwarna kehijau-hijauan atau kemerah-merahan dan kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu, imam harus keluar dari rumah itu lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu selama 7 hari. Pada hari ke-7 imam harus datang kembali untuk memeriksanya kalau ternyata tanda penyakit yang menajiskan itu meluas pada dinding rumah. Imam harus memerintahkan supaya batu-batu yang terkena tanda itu dicungkil dan dibuang keluar kota ke tempat yang najis. Ia harus mengikis dinding sebelah dalam rumah itu sekelilingnya, dan tanah kikisannya harus dibuang keluar kota ke tempat yang najis. Orang harus mengambil batu-batu lain lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil tanah lain dan melapis dinding rumah itu. Tetapi jika tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu sesudah batu-batunya dicungkil dan dinding rumah itu dikikis bahkan dilapisi lagi, imam harus datang memeriksanya. Jika ternyata tanda itu meluas di dalam rumah, itu adalah penyakit menajiskan yang ganas di rumah itu. Rumah itu najis. Rumah itu, batunya, kayunya, dan segala tanah pelapisnya harus dibongkar, lalu dibawa keluar kota ke tempat yang najis. Orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam. Orang yang tidur di rumah itu harus mencuci pakaiannya. Juga orang yang makan di rumah itu harus mencuci pakaiannya. Tetapi jika imam datang untuk memeriksanya dan ternyata tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu sesudah dindingnya dilapisi, imam harus menyatakan rumah itu tahir karena tanda itu telah hilang. Sahabat Santapan Harian, rumah seringkali menjadi representasi dari orang yang mendiaminya. Rumah yang rapi dan terawat menunjukkan pribadi yang sehat dan rajin. Begitu pula, rumah yang kotor dan berantakan dapat mencerminkan seseorang yang hidupnya tidak sehat. Hal yang menarik adalah setelah Tuhan menguraikan aturan tentang penyakit kulit pada manusia, Ia menjelaskan tanda penyakit pada dinding rumah. Keduanya saling berkaitan. Seperti penanganan bagi penderita penyakit kulit, rumah yang didapati mempunyai lekuk-lekuk yang lebih dalam dari permukaan harus dikosongkan.
Dengan kata lain, diisolasi dari semua orang, juga dicungkil batunya, dikikis dindingnya, dan diganti dengan yang baru. Jika tanda penyakit menajiskan itu tidak kunjung hilang dan bahkan meluas, sudah saatnya rumah itu dibongkar dan dibuang keluar kota. Sebaliknya, jika tanda tersebut hilang, pemilik rumah perlu mempersembahkan kurban penahiran seperti orang yang ditahirkan dari penyakit kulit. Sebagaimana rumah fisik harus dirawat dan dipelihara, demikian pula bahkan terlebih lagi rumah rohani kita. Rasul Paulus mengungkapkan realitas rohani bahwa setiap orang percaya adalah bait Allah. Kita harus menjaga hati kita dari segala kecemaran. Waspadalah terhadap tanda-tanda awal munculnya kecemaran di dalam hati kita. Seringkali tanda yang kecil dianggap tidak berbahaya dan didiamkan. Tetapi cepat atau lambat tanda itu semakin mendalam dan meluas. Resiko besar menanti setiap orang yang melalaikan kebersihan hatinya. Pada akhirnya dia akan dikejutkan oleh hatinya yang penuh kecemaran yang tak bisa hilang dan harus dirubuhkan. Jadi, marilah kita mengikis segala kecenderungan buruk yang mencemari bagian luar maupun dalam diri kita. Tindakan ini tidak pernah menyenangkan, bahkan seringkali menyakitkan. Namun, jika kita mau melakukannya, hidup kita akan terpelihara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Selidikilah kami ya Allah, dan selamilah hati kami. Murnikanlah hati kami. Biarkanlah kami simpan kebenaran-Mu di dalam hati, agar kami jangan berdosa terhadap-Mu. Di dalam kasih dan cinta-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.